Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Sinta, tutor matematika edson.id. Pada video ini, kita akan membahas materi tentang eksponen. Mari simak penjelasan berikut ini. Sobat Edson, secara tidak sadar bilangan eksponen sering kita gunakan loh dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Salah satu contohnya adalah ketika seorang individu terinfeksi dapat menginfeksi dua individu lainnya pada setiap minggunya. Nah, jika diketahui pada minggu pertama terdapat satu orang individu terinfeksi, pertanyaannya adalah berapakah jumlah individu terinfeksi yang baru ketika minggu 53? Nah, untuk memudahkan hal ini, kita dapat mengilustrasikan hal tersebut dalam gambar berikut. Jadi, pada minggu pertama diketahui terdapat satu orang individu terinfeksi. Jadi, titik-titik yang ada di sini itu merupakan jumlah individu terinfeksi pada setiap minggunya. Jadi, untuk yang bagian sini adalah untuk minggu pertama, ini minggu kedua, dan ini adalah minggu ketiga. Nah, pada pernyataan sebelumnya, kita tahu bahwa setiap individu terinfeksi dapat menginfeksi dua individu lainnya pada setiap minggunya. Jadi, individu terinfeksi pada minggu pertama akan menyebarkan penyakitnya pada dua individu lainnya pada minggu kedua. Jadi, di sini kita lihat bahwa satu individu terinfeksi tersebut menghasilkan dua orang individu terinfeksi yang baru pada minggu kedua. Kemudian, pada minggu ketiga, kedua individu terinfeksi pada minggu kedua akan menyebarkan penyakitnya pada dua individu lainnya. Sehingga di sini kita lihat bahwa individu pertama akan menyebarkan pada dua individu lainnya. Kemudian individu kedua akan menyebarkan penyakitnya kepada dua individu lainnya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa terdapat 2 dikali 2 individu terinfeksi pada minggu ketiga. Nah, dengan cara yang sama, nanti pada minggu keempat, masing-masing individu terinfeksi pada minggu ketiga akan menyebarkan kepada dua orang lainnya. Sehingga pada minggu keempat, nanti terdapat 2 dikali 2 dikali 2 jumlah individu terinfeksi. Nah, pertanyaannya adalah, pada minggu ke-53, berarti terdapat, jadi sini kita bisa melihat pada minggu keempat, itu terdapat 2 dikali, jadi di sini kita bisa lihat pada minggu kedua terdapat 2 individu terinfeksi yang dihasilkan pada individu ini. Nah, kemudian pada minggu ketiga terdapat 2 individu terinfeksi, 2 dikali dengan 2, jadi 2. Dan pada minggu keempat berarti 2 dikali 2 dikali 2, jadi ada sebanyak 2 dikali 2. Nah, kemudian dengan pola yang sama kita bisa menghitung jumlah individu terinfeksi yang baru pada minggu ke-53. Jadi pada minggu ke-53 jumlah individu terinfeksi yang baru itu ada sebanyak 2 dikali 2 dikali sebanyak 2. Nah, ini akan dikali sebanyak 52 kali. Tentunya untuk memudahkan penulisan untuk bilangan perkalian yang dikalikan dengan suatu bilangan yang sama, kita akan menggunakan notasi pangkat atau yang disebut dengan bilangan eksponen, di mana bilangan eksponen ini didefinisikan sebagai berikut. Jika n bilangan asli, jadi di sini n bilangan asli, dan a merupakan bilangan real, maka a pangkat n dinotasikan sebagai a dikali a sebanyak n kali. Jadi a pangkat n ini merupakan perkalian bilangan yang sama, yaitu a sebanyak n kali, di mana a ini disebut dengan basis. Jadi a ini disebut dengan basis dan n disebut dengan pangkat. Sebagai contohnya, misalkan di sini kita punya 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 ini berarti kita melakukan perkalian 5 sebanyak 3 kali. Jadi 5 dikali 5 dikali 5. Di mana 5 di sini merupakan basis dari bilangan eksponen ini dan 3 merupakan pangkat dari bilangan eksponen tersebut.
Kemudian contoh lagi adalah, misalkan kita punya 2 dikali 2 dikali 2. Nah, untuk menyederhanakan penulisan ini, kita bisa menulis, di sini kita lihat bahwa perkaliannya adalah perkalian bilangan yang sama, yaitu 2, berarti di sini 2. Nah, ini dikalikan sebanyak berapa kali? Nah, ini dikalikan sebanyak 3 kali. Oleh karena itu, kita bisa menulis menjadi 2 pangkat 3. Nah, kemudian kita bisa lagi menghitung untuk misalkan min 3 pangkat 2. Nah, min 3 pangkat 2 artinya kita mengalihkan min 3 dikali dengan min 3 sebanyak berapa kali? Di sini kita lihat sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, min 3 dikali min 3 itu sama dengan 9. Nah, beda halnya dengan min 3 pangkat 2. Nah, min 3 pangkat 2 berarti kita hanya memangkatkan 3-nya saja, sementara minusnya kita tidak pangkatkan. Berarti di sini ini sama dengan minus 3 dikali dengan 3. Nah, ini menghasilkan 3 dikali 3 itu sama dengan 9 dikali negatif, sehingga ini akan menghasilkan minus 9. Jadi, beda halnya ketika kita melakukan perkalian minus 3 pangkat 2, yaitu tanda minus 3-nya itu merupakan basisnya. Sementara di sini, basisnya adalah 3. Jadi, ketika kita melakukan basisnya min 3, itu hasilnya adalah 9 positif. Sementara ketika kita melakukan basisnya itu cuma 3, berarti di sini hasilnya 9, namun karena ada tanda negatif di depan, itu akan menghasilkan minus 9. Nah, kita lihat di sini ketika kita melakukan perkalian minus 3 pangkat 3. Nah, minus 3 pangkat 3 artinya kita melakukan perkalian minus 3 sebanyak 3 kali. Sehingga di sini minus 3 dikali minus 3 itu hasilnya adalah 9. Nah, 9 dikali minus 3, ini hasilnya adalah minus 27. Jadi, suatu bilangan negatif ketika kita pangkatkan suatu bilangan genap itu akan menghasilkan bilangan positif. Sementara ketika kita punya bilangan negatif kita pangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, di sini kita bisa buat kesimpulan bahwa bilangan negatif dipangkatkan bilangan genap akan menghasilkan bilangan positif. Sementara bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil akan menghasilkan bilangan negatif. Jadi, khusus bilangan berpangkat untuk basisnya bilangan negatif, itu kita harus hati-hati dengan pangkat dari bilangan tersebut. Ketika pangkatnya berupa bilangan ganjil, maka hasilnya pun akan menjadi bilangan negatif. Sementara ketika pangkatnya itu berupa bilangan genap, maka hasilnya adalah bilangan positif. Nah, beda lagi ketika di luarnya sini, misalkan di sini minus 3 pangkat 2. Nah, berarti di sini itu basisnya hanyalah 3, bukan minus 3. Jadi, untuk bilangan berpangkat ini kita harus hati-hati dengan basisnya apa gitu. Jadi, basisnya itulah yang kita lakukan perkaliannya sebanyak pangkatnya. Nah, untuk contohnya lagi kita bisa juga membahas misalkan 1/2 pangkat 3. Nah, 1/2 pangkat 3 artinya adalah perkalian dari 1/2 kali 1/2 kali 1/2 sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita lihat basisnya apa? Oh, di sini basisnya adalah 1/2. Berarti di sini 1/2. Nah, kita kalikan sebanyak berapa kali? Sebanyak notasinya. Berarti 1/2 dikali dengan 1/2. Nah, 1/2 dikali 1/2 dikali 1/2 itu senilai dengan 1/8. Namun pertanyaan di sini seperti ini. Di sini dikasih tahu kalau A-nya itu bilangan real, berarti bisa negatif, bisa pecahan, bisa bilangan bulat, dan lain-lain. Namun pangkatnya hanyalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan 1, 2, dan seterusnya. Nah, bagaimana ketika pangkatnya ini bukan bilangan asli, berupa bilangan 0, bilangan pecahan, atau bilangan negatif. Nah, di sini kita akan membahas untuk selanjutnya. Ya, misalkan di sini kita bahasnya itu adalah
bilangan berpangkat nol. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana jika bilangannya itu pangkatnya itu bilangan nol. Jadi di sini contohnya, misalkan A pangkat 0 itu akan selalu bernilai 1. Jadi apapun itu ketika dipangkatkan 0 itu akan selalu bernilai 1 kecuali A-nya sama dengan 0. Jadi di sini itu A pangkat 0 selalu bernilai 1 ketika A-nya itu tidak sama dengan 0. Contohnya di sini contoh 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0, perhatikan di sini 2 ini basisnya yang tidak bernilai 0 sehingga hasilnya 2 pangkat 0 itu adalah 1. Kemudian 1/2 pangkat 0. 1/2 pangkat 0 itu juga hasilnya adalah 1. Dan di sini misalkan -2 pangkat 0, -2 pangkat 0 pun hasilnya adalah 1. Namun ketika kita menghitung 0 pangkat 0, nah ini tidak terdefinisi. Tidak terdefinisi. Jadi, untuk bilangan berpangkat 0 ini, apapun bilangan tersebut ketika kita pangkatkan dengan 0 akan selalu menghasilkan 1, kecuali bilangan basisnya adalah 0. Sehingga kita bisa menghitung apapun yang pangkat 0 itu tanpa harus menghitungnya, itu nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk pangkat yang bernilai bukan bilangan asli tapi bilangan negatif. Jadi di sini pangkat negatif. Ketika suatu bilangan berpangkat tapi pangkatnya berupa bilangan negatif, jadi misalkan di sini n bilangan asli, misalkan di sini n merupakan bilangan asli. Maka A pangkat min n karena n itu bilangan asli berarti negatif n itu merupakan pangkat negatif akan bernilai 1 per A pangkat n. Namun di sini A-nya ada syarat yaitu A tidak sama dengan 0. Jadi suatu bilangan berpangkat di mana basisnya itu suatu bilangan real asal bilangan realnya itu tidak 0, maka ketika dia dipangkatkan dengan suatu pangkat negatif, itu akan menjadi 1 per pangkat positifnya. Jadi, A pangkat min n akan senilai dengan 1 per A pangkat n. Contohnya adalah 3 pangkat min 2. 3 pangkat min 2 berarti sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi, negatifnya ini berubah menjadi 1 per 3 pangkat, tanda negatifnya hilang. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, 1 per 3 pangkat 2 berarti senilai dengan 1 per 9. Jadi 3 pangkat min 2 itu akan senilai dengan 1 per 9. Kemudian, min 3 pangkat min 3 ini akan senilai dengan berapa? Nah, karena di sini pangkatnya itu min 3 berarti bilangan negatif, maka kita bisa mengubahnya menjadi 1 per min 3 pangkat 3. Jadi di sini yang berubah hanyalah bagian dari pangkatnya yang awalnya negatif menjadi positif. Sementara untuk basisnya tetap sama. Jadi di sini 3, di sini juga tetap 3, di sini min 3, di sini pun tetap min 3. Nah, ini akan menjadi 1 per min 3 pangkat 3. Nah, min 3 pangkat 3 itu senilai dengan minus 27. Jadi, ini akan senilai dengan 1 per min 27. Nah, bagaimana ketika kita menghitung 0 pangkat min 5? Nah, 0 pangkat min 5 itu tidak terdefinisi karena di sini syaratnya A-nya tidak sama dengan 0. Jadi di sini tidak terdefinisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tadi udah bilangan asli, habis itu bilangan 0, kemudian pangkat negatif, satu lagi kita akan membahas untuk pangkatnya berupa bilangan pecahan. Jadi di sini kita akan membahas mengenai pangkat pecahan. Nah, pada pangkat pecahan ini
Misalkan kita mempunyai basisnya A, di sini itu A pangkat M per N, A pangkat M per N, ini akan senilai dengan A pangkat M diakarkan dengan N. Jadi, pangkat pecahan, peran dari bilangan bagian pembilangnya itu akan menjadi pangkatnya, kemudian bagian penyebutnya akan menjadi akarnya. Jadi, contohnya adalah ketika kita mau menghitung 3 pangkat 2 per 3. Nah, 3 pangkat 2 per 3, berarti di sini 3 dipangkatkan dengan 2, lalu diakarkan dengan 3. Jadi di sini 3 pangkat 2 per 3, berarti di sini kita menghitung dengan basis yang sama-sama 3. Kemudian pangkat 2 di sini akan berubah menjadi 3 pangkat 2 tetap di sini. Namun untuk bagian dari pecahannya itu bisa kita jadikan di bagian akar. Jadi untuk mengingat hal ini itu cukup gampang karena kita A pangkat M per N. Berarti dia akan menjadi A pangkat M, namun per N-nya itu kita ubah menjadi bagian dari akarnya. Sehingga 3 pangkat 2 per 3 itu akan senilai dengan akar pangkat 3 dari 9. Kemudian, ketika kita punya min 3 pangkat 2 per 3. Nah, min 3 pangkat 2 per 3 ini, berarti dia akan berubah menjadi, ingat di sini berarti dia basisnya min 3, berarti di sini akan tetap min 3. Di sini pangkatnya itu merupakan bagian dari pembilangnya, sehingga ini akan menjadi min 3 pangkat 2 diakarkan dengan yang ada di bagian penyebut. Berarti di sini diakarkan 3, sehingga akan menjadi akar 3 dari min 3 pangkat 2. Nah, min 3 pangkat 2 ini akan senilai dengan 9. Jadi, 3 pangkat 2 per 3 dengan min 3 pangkat 2 per 3 itu hasilnya sama, yaitu sama-sama akar 3 dari 9. Dan di sini kita lihat bahwa yang berperan untuk bilangan genap atau bilangan ganjil dari pangkatnya ini itu adalah yang bagian dari pembilangnya. Karena ketika kita menghitung min 3 pangkat 3 per 5, ini artinya apa? Min 3 pangkat 3 per 5 berarti ini akan menjadi min 3 pangkat 3 diakarkan lagi dengan 5. Jadi min 3 pangkat 3 itu akan senilai dengan minus 27, kemudian kita akarkan 5. Jadi bagian dari pembilang dari pangkat pecahan ini akan sangat berperan untuk bagian dari pangkat di mana basisnya itu berupa bilangan negatif. Jadi mengikuti aturan yang ada di sebelumnya, ketika kita memangkatkan suatu bilangan negatif dengan pangkatnya berupa bilangan ganjil, itu akan menjadi bilangan negatif, dan ketika kita memangkatkan dengan suatu bilangan genap, dia akan menjadi suatu bilangan positif. Nah, di sini kita berarti sudah membahas semua bentuk dari pangkatnya, baik itu bilangan asli, nol, negatif maupun pecahan. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan sifat-sifat eksponen untuk mempermudah kita dalam perhitungan. Misal kita akan menghitung 3 pangkat 2025 dibagi dengan 3 pangkat 2021. Nah, di sini kita lihat bahwa 3 pangkat 2025 ketika kita melakukan perhitungan langsung itu akan membutuhkan banyak waktu, karena 3 pangkat 2025 artinya kita mengalihkan 3 sebanyak 2025 kali. Kemudian kita juga menghitung 3 pangkat 2021, berarti kita akan mengalihkan 3 sebanyak 2021 kali. Sehingga ketika kita menghitung secara langsung, kita membutuhkan waktu untuk menghitung yang di bagian atas, lalu menghitung bagian penyebutnya, lalu membagi antara keduanya. Nah, untuk memudahkan hal ini, kita bisa menggunakan sifat eksponen. Jadi, sifat eksponen ini akan membantu kita untuk mempermudah dalam menghitung bilangan eksponen. Di sini sifatnya sudah kita paparkan, ada 8, di mana sifat pertama, pangkat 0, itu sudah kita bahas, dan pangkat negatif kita sudah bahas, pangkat pecahan pun sudah kita bahas. Kita akan lanjut ke bagian dari sifat 4, yaitu ketika kita mengalihkan dua bilangan eksponen atau bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Jadi di sini basisnya sama, yaitu sama-sama A, dan di sini pangkatnya M dan di sini pangkatnya N, maka perkaliannya akan menjadi bilangan berpangkat pula, namun pangkatnya berubah. Pangkatnya merupakan penjumlahan
dari yang ada sebelumnya. Jadi tanda kali di sini bisa berubah menjadi tanda plus di sini. Jadi A pangkat M. Jadi contohnya di sini. Contohnya adalah ketika kita akan menghitung 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 berarti kita bisa menghitung secara langsung. Jadi yang pertama kita bisa menghitung secara langsung. Di sini 2 pangkat 3 berarti 2 dikali 2 dikali 2 itu senilai dengan 8. Dan di sini 2 pangkat 2 itu senilai dengan 4. Jadi di sini 8 dikali 4 itu sama dengan 32. Dengan menggunakan sifat eksponen, kita juga bisa menghitung 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Berarti di sini kita lihat perkalian dari bilangan berpangkat tapi basisnya sama, yaitu sama-sama 2. Sehingga perkaliannya akan menghasilkan bilangan berpangkat pula, namun pangkatnya kita jumlahkan dari bilangan yang ada sebelumnya, yaitu 3 ditambah 2, yaitu 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 berarti kan perkalian 2 sebanyak 5 kali. Nah, itu senilai dengan 32. Nah, mungkin kalau misalkan pangkatnya sama-sama positif atau bilangan asli di sini mungkin agak sama aja ketika kita menghitung secara langsung atau tidak langsung. Hal ini akan lebih mudah ketika kita mempunyai satu pangkatnya negatif, satu lagi pangkatnya positif. Misalkan di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat minus 2. Nah, 2 pangkat 3 itu senilai dengan 8. Kemudian 2 pangkat min 2 berdasarkan sifat sebelumnya berarti 2 pangkat min 2 itu akan senilai dengan 1 per 2 pangkat 2. Berarti di sini dikali dengan 1 per 2 pangkat 2. Nah, 1 per 2 pangkat 2 itu senilai dengan 1 per 4. Berarti 8 dikali dengan 1 per 4. Berarti di sini akan senilai dengan 2. Nah, kemudian ketika kita menggunakan sifat eksponen, ini akan lebih gampang karena 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat min 2, berarti 2 juga, namun pangkatnya tinggal dijumlah 3 ditambah dengan min 2. 3 ditambah min 2 itu berarti senilai dengan 1. Berarti di sini 2 pangkat 1 senilai dengan 2. Jadi dengan menggunakan sifat eksponen ini, kita tidak harus menghitung satu persatu nilainya berapa. Kita bisa lebih mudah menghitung dengan menjumlahkan, lalu menghitung bilangan berpangkatnya berapa. Pada sifat 4 ini kita lihat bahwa perkalian dari suatu bilangan berpangkat itu bisa berubah menjadi suatu bilangan berpangkat dengan pangkatnya itu ditambahkan. Nah, beda halnya ketika kita di sini menghitung A pangkat M ditambah A pangkat N, apakah dia akan berubah juga menjadi A pangkat M dikali N? Jadi, ketika atau misalkan di sini akan berubahkah dia akan menjadi A pangkat M dikali A pangkat N? Jadi, hati-hati dengan bentuknya. Jadi di sini perkalian dari bilangan berpangkatnya itu akan berubah menjadi bilangan berpangkat pula dengan syarat basisnya sama. Nah, pangkatnya berubah menjadi penjumlahannya. Nah, untuk A pangkat M ditambah A pangkat N, kita bisa menggunakan contoh sederhana untuk melihat apakah sifat ini akan sama atau tidak. Contohnya di sini 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 2. Jadi A-nya 2, M-nya di sini 3, N-nya di sini 2. Jadi 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 ditambah dengan 2 pangkat 2, 2 pangkat 3 itu senilai dengan 8, dan 2 pangkat 2 itu akan senilai dengan 4. Dan di sini 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 berarti senilai dengan 8 ditambah 4, yaitu senilai dengan 12. Sementara untuk M dikali N, berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Ini akan senilai dengan 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 ini akan senilai dengan 64. Dan untuk yang 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2, berarti di sini 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2, itu akan senilai dengan 2 pangkat 3 itu 8. Jadi di sini 8 ditambah dengan 4. Nah, 8 ditambah dengan 4 itu sama dengan 12 yang tidak senilai dengan 8 dikali 4. Nah, 8 kali 4 ini merupakan 32 dan ini tidak sama dengan 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 2. Jadi, ketika bilangan itu ditambahkan, nah dia tidak akan berubah menjadi perkalian dari pangkatnya maupun perkalian dari bilangan itu sendiri. Jadi, ini tidak terpenuhi ya.
Jadi yang hanya bisa itu adalah ketika kita mengalihkan suatu bilangan berpangkat, dia akan berubah menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat yang dijumlahkan. Namun ketika kita menjumlahkan bilangan berpangkat, itu tidak akan berubah menjadi perkalian dari bilangan berpangkat atau perkalian dari pangkatnya itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas untuk sifat yang 5, sifat 5 ini. Nah, untuk sifat 5 itu A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan senilai dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi, ketika kita melakukan pembagian dari bilangan berpangkat dengan basis yang sama, di sini basisnya sama-sama A. Nah, untuk pangkat yang pertama, ini akan berubah tetap di yang pertama, dan untuk yang bagian pangkat dari penyebut itu akan menjadi negatif N. Jadi, A pangkat M dibagi A pangkat N itu akan senilai dengan A pangkat M min N. Jadi, contohnya di sini adalah semisalkan contoh sifat 5 di sini, semisalkan kita akan menghitung berapakah 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, di sini tentunya kalau kita akan menghitung 3 pangkat 6 itu cukup membutuhkan waktu dibandingkan kita menggunakan sifat ini secara langsung. Jadi, 3 pangkat 6 dibagi dengan 3 pangkat 2, berarti di sini pembagian dari bilangan dengan basis yang sama, yaitu sama-sama 3. Dan di sini tetap akan menjadi bilangan berpangkat dengan basis yang sama 3. Namun pangkatnya berubah menjadi pangkat yang di atas dikurangi dengan pangkat yang di bawah. Jadi di sini 6 kurang 2. Jadi ini akan senilai dengan 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu senilai dengan 81. Nah, pertanyaannya tadi adalah ketika kita akan menghitung 3 pangkat 2025 dibagi dengan 3 pangkat 2021, kita tidak harus menghitung 3 pangkat 2025 berapa, 3 pangkat 2021 berapa. Kita bisa langsung menggunakan sifat ini, sehingga ini akan berubah menjadi 3 pangkat 2025 dikurang dengan 2021. Dan ini akan senilai dengan 3 pangkat 4, yaitu 81. Jadi, dengan menggunakan sifat ini, akan jauh lebih mudah kita menghitung pembagian atau perkalian dari bilangan berpangkat. Nah, sama halnya seperti di atas, untuk pembagian bilangan pun juga dilihat bahwa basisnya harus diperhatikan adalah sama. Jadi ketika basisnya sama, kita bisa melakukan pembagiannya dengan menyingkatnya menjadi A pangkat M min N. Tapi beda halnya ketika kita membagi A pangkat M dibagi dengan B pangkat N. Nah, untuk sifat tersebut kita akan bahas lagi nanti. Jadi kita di sini akan fokus ke sifat 5 dulu. Nah, sama halnya di atas, kita ada pengecualian. Jadi ketika kita membagi, kita akan menghitungnya dengan memanfaatkan pengurangan dari pangkat sebelumnya. Nah, beda halnya ketika kita mengurangkan bilangan berpangkat. Jadi di sini A pangkat M dikurang dengan A pangkat N. Jadi di sini bilangannya itu bukan operasinya bagi lagi, tapi operasinya itu pengurangan. Di sini akan berubah menjadi A pangkat M min N itu, min A pangkat N itu tidak akan sama pula dengan A pangkat M min N. Jadi A pangkat M min N itu nggak sama gitu. Contohnya di sini, semisalkan kita akan menghitung 2 pangkat 3, jadi dengan angka yang sama. Jadi di sini 2 pangkat 3 dikurang dengan 2 pangkat 2, ini bernilai 8 dikurangi 4. Berarti di sini akan senilai dengan 8 dikurangi 4 yang senilai dengan 4. Nah, ketika kita menghitung A, berarti A di sini 2, pangkat M min N, berarti di sini 3 dikurangi 2, ini akan senilai dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu senilai dengan 2. Dan di sini kita lihat bahwa 2 pangkat 3 dikurang dengan 2 pangkat 2 itu tidak sama dengan 2 pangkat 3 min 2. Jadi di sini yang harus kita garis bawahi adalah ketika kita melakukan pembagian bilangan berpangkat, itu bisa berubah menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat yang kita lakukan selisih antara bagian pembilang dan penyebut dari pangkatnya tersebut. Namun, untuk yang bagian pengurangan dari bilangan berpangkat, itu tidak sama dengan pangkatnya dikurangi ataupun pangkatnya dibagi. Jadi, ini pun tidak akan sama dengan 2 pangkat 3 per 2. Nah, 2 pangkat 3 per 2 itu berarti pangkat pecahan. Pangkat pecahan kita sudah bahas bahwa ini akan menjadi 2 pangkat, lihat di sini ada bagian pembilangnya berarti tetap sama 2 pangkat 3, dan bagian dari penyebutnya akan berubah menjadi akarnya. Sehingga ini akan senilai dengan akar
8. Jadi akar 2 itu tidak ditulis atau bisa ditulis juga. Jadi seringnya tidak ditulis untuk akar yang akarnya 2. Dan di sini kita lihat bahwa A pangkat M min A pangkat N tidak sama dengan A pangkat M dibagi dengan N. Jadi hati-hati dengan sifat eksponen. Jadi yang harus digarisbawahi ketika kita melakukan perkalian dan pembagian kita bisa mengubah bentuknya. Namun ketika melakukan penjumlahan dan pengurangan itu tidak akan bisa nilainya sama dengan bentuk perkalian ataupun bentuk pembagian dari pangkatnya. Sobat Edson, demikian pembahasan mengenai eksponen. Semoga dapat dipahami ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya bersama Kasinta. Salam pintar. Sekian Sobat Edson untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Edson juga bisa mengunjungi edson.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Edson, salam pintar!